mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang membawa api ke dunia, dan betapa ingin agar api itu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Saudara-saudari yang berkasih, dalam bacaan ini kita mendengar sesuatu yang jarang terjadi, di mana Tuhan Yesus menggunakan kata-kata yang keras, kata-kata yang tidak seperti biasanya. Dia mengatakan, "Aku datang membawa api ke dunia, dan betapa aku ingin agar api itu menyala." Kemudian dia tambahkan, "Kamu sangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, tapi pertentangan, tetapi konflik." Yesus menggunakan kata api. Aku datang membawa api ke dalam dunia ini, dan aku menghendaki supaya api yang aku bawa itu menyala. Biasa Yesus berbicara tentang cinta kasih, maka dia menggambarkan, "Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir air, ya, yang terus memancar sampai hidup yang kekal." Tapi kali ini sangat beda. Dia katakan api. Ketika Yesus berbicara tentang api yang membakar, maka kita ingat peristiwa apa? Dalam Injil, peristiwa apa di mana api? Roh Kudus, ya. Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus hadir dalam bentuk api. Dan setelah orang murid-murid Yesus menerima Roh Kudus, mereka itu seperti dibakar. Semangat mereka menyala. Mereka yang dulu hatinya kecil menjadi besar. Mereka yang dulu takut-takut menjadi berani. Mereka yang dulu gagap berbicara menjadi lancar berbicara. Bahkan begitu hebatnya mereka berbicara sehingga orang semua mengerti apa yang mereka maksudkan. Di dalam sejarah gereja kita juga menemukan sejarah dari tokoh-tokoh tersebut, orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu bukan orang yang lahir langsung jadi orang luar biasa, tapi mereka menjadi luar biasa karena mereka itu seperti dibakar oleh semacam api yang tidak kelihatan tapi di dalam batin mereka.
Demikian juga hari ini gereja mewartakan pada kita sabda ini, di mana Tuhan tidak mau kita menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa, yang adem ayem. Yang penting saya sudah jadi anggota gereja kok. Sebab kalau kita menjadi anggota gereja yang biasa-biasa, kita menjadi orang yang sangat kompromistis. Sudah, yang penting toleransi. Aku tahu orang bilang. Kita ikut-ikut arus, kita cari aman dan nyaman diri sendiri. Sudah, jangan terlalu aktif lah, karena lebih aman ya. Capek, tidak usah repot-repot. Tetapi kalau ada api di dalam hati kita, maka kita tidak mungkin. Kita akan merasa tidak tenang kalau kita tidak melaksanakan hal itu. Kita pakai istilah lain, kenapa kita rasa terbeban kalau kita melihat satu kegiatan yang baik dan kita tidak terlibat? Kita rasa terbeban kalau kita lihat orang susah dan kita tidak berbuat apa-apa. Itulah jenis api yang menyala. Maka kita diminta untuk menjadi orang Kristiani yang selalu maju. Saya selalu menganjurkan agar kita ICC ini, selama saya di sini, ya, jangan hanya yang penting ada misa rutin, ada istighfar satu, tapi kita maju. Maju dalam cara berpikir, maju dalam cara bertanggung jawab, maju di dalam menghayati iman kita. Jangan hanya bilang, kalau tidak tahu apa-apa ya tanya pastor lah, tanya pastor. Kita harus belajar sendiri, cari tahu. Itu namanya maju. Kita mengusahakan kesatuan supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh kelemahan-kelemahan manusiawi kita dan teman-teman kita. Kita harus belajar mengasihi dengan, bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan komitmen. Kita mengasihi karena itulah prinsip kita. Maka pesan Yesus hari ini bahwa ajaran dia, bahwa sabdanya itu seperti api, dan api itu mempunyai pengaruh untuk merubah, memurnikan. Api itu mempunyai pengaruh untuk membuat sesuatu yang mentah menjadi matang. Api juga mempunyai efek yang menyembuhkan. Kalau kita pegal-pegal, kita dekatkan diri ke api yang panas, kan panas itu menyembuhkan kita. Yesus berbicara tentang api supaya kita menjadi orang Kristen yang loyal, bukan hanya sekedar nama. Loyal artinya setia, yang tunduk, yang taat. Sebab Christianity atau kekristenan itu bukan hanya teori, bukan juga semacam ideologi, tetapi ini adalah lifestyle yang menjadi identitas kita. Sehingga dimanapun kita pergi, dimana kita hidup, di rumah, di jalan, ataupun di gereja, kalau itu memang lifestyle kita, maka itu nampak. Jadi kita bukan seperti bunglon, kalau di rumah lain, di jalan lain, di gereja lain, di pasar lain. Tapi kalau itu adalah identitas kita, ya dimana kita berada, ya itu kelihatannya. Demikianlah kekristenan kita harus menjadi identitas. Dan kedua, kekristenan bukan teori, bukan ideologi, tetapi kita mengikuti dan mau meniru seseorang yang namanya Yesus Kristus. Jadi pertama-tama kalau kita kembali kepada kekristenan kita, kenapa sih kita menjadi seorang Kristiani? Karena kita gara-gara satu orang itu, kita mau ikut dia, kita mau meneladan dia, kita mau mendengarkan. Dengan demikian, iman kita harus menjadi satu hal yang mantap. Dan kita ikut Yesus itu bukannya ikut sabdanya, tapi kita juga ikut teladan hidupnya. Bahkan yang paling penting, kita ikuti jalan salibnya. Hal yang paling krusial yang Yesus tunjukkan pada kita, dia ingatkan kita bahwa tidak ada mahkota kemuliaan kalau tidak melalui jalan salib. Tidak akan pernah Anda menikmati sorga kalau Anda tidak pernah rela berkorban.
Tidak pernah Anda akan bisa mencapai keberhasilan kalau Anda tidak mau menderita. Dengan demikian, iman kita tidak boleh kita anggap seperti pakai baju. Kalau baju kita sudah suka pakai, kita buka. Kita bisa kasih orang atau kita buang. Tetapi tidak boleh hal demikian dengan iman. Dan saya katakan tadi, iman harus menjadi cara hidup kita, menjadi identitas kita yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Baik kita di rumah, baik ketika orang tidak lihat kita, tetap kita sama. Di depan umum kita juga sama. Di depan manusia dan di hadapan Tuhan. Namun kita ingat juga bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat dengan kita. Dunia dalam kebudayaan yang tidak kompatibel dengan kekristenan kita. Kita harus ingat hal itu. Misalnya, dunia dewasa ini ditandai dengan apa yang saya sebut salah satu aja, yaitu materialisme dan sekularisme. Sekularisme artinya segala sesuatu itu kita tidak bicara lagi tentang Tuhan. Semua itu menurut apa yang bisa dibuat oleh pengetahuan. Materialisme membuat itu bagaimana apa yang kita ingin kita wujudkan dalam bentuk apa yang kelihatan. Sehingga tanpa sadar kita ini dibanjiri dengan banyak sekali hal. Mau terbang ke Indonesia aja kita tinggal pilih. Tinggal pilih. Itu akibat dari satu paham materialisme di mana orang harus apa aja di mereka mau buat, mereka buat. Dan itu tidak salah. Tapi kita harus waspada, hal itu mempengaruhi kita. Kita tidak pikir lagi, tinggal naik pesawat sampai. Kita tidak pikir bahwa kita menempuh ribuan mile terbang. Dan itu menghabiskan berapa banyak bahan bakar, membutuhkan banyak persiapan, membutuhkan luar biasa. Tapi karena budaya instan membuat orang tidak berpikir lagi. Anak-anak zaman sekarang kalau ditanya, Anda tahu dari mana datangnya beras? Dia akan jawab, di supermarket. Tapi kalau orang yang pernah hidup dari kecil di daerah pedesaan dan mereka melihat bagaimana padi itu ditanam, disiangi, diairi, kemudian ditunggu berbulan-bulan, kemudian dipanen, dijemur, digiling, baru jadi beras, baru dikirim ke toko dan supermarket. Itu karena sekarang di mana dapat roti? Beli. Mau senang di mana? Beli. Ya. Itu namanya budaya instan. Ya. Orang tidak berpikir lagi tentang bagaimana hal itu bisa ada, tetapi yang penting ada, no? Berpikir. Ada. Yang paling bahaya bahwa itu mempengaruhi juga kehidupan rohani kita. Kita mulai berpikir bahwa kalau berkat Tuhan berarti itu yang memuaskan keinginan kita. Itu budaya instan, ya, budaya dari dunia sekular. Jadi kalau Tuhan memberkati artinya apa yang saya ingin didapatkan. Padahal itu bukan demikian. Itu adalah jawaban dari budaya sekuler dan materialisme. Apa yang saya pengen, saya dapat. Sehingga kalau orang dapat gaji tambah, dia dapat apa yang dia inginkan, dia bilang ini berkat Tuhan. Tapi kalau orang tidak dapat gimana? Apa dikutuk? Padahal bukan demikian. Dan paling celaka, orang mulai berpikir tentang keselamatan itu instan. Orang mencari keselamatan itu tidak lagi dengan sungguh-sungguh. Karena mereka berpikir keselamatan itu instan, dan dia cari yang instan. Dan kalau kita mendengar Injil secara instan, Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia memperoleh hidup yang kekal. Oh, instan kan? Jadi intinya percaya saja, beres. Padahal kalau kita membaca Alkitab, tidak boleh kita hanya baca satu ayat, terus baca ayat-ayat yang lain dan kita akan melihat. Dan hari ini Yesus berbicara bahwa keselamatan itu tidak instan.
bahwa kita perlu dibakar, bahwa api itu perlu menyala dalam hidup kita. Menyala, iman kita harus menyala, sehingga kita betul-betul menjadi seorang yang beriman. Kita diingatkan bahwa pilihan ikut Yesus itu ada konsekuensinya, dan kita harus sadari betul konsekuensinya. Yesus mengatakan, kamu mengira aku datang supaya membawa damai. Dia katakan tidak. Karena damai itu tidak akan otomatis datang tanpa melalui proses ini. Karena banyak orang berpikir, oh kalau sudah pegang Yesus pasti damai terus, ya, resepsi terus, tidak pernah resesi. Itu jawaban penginjilan instan. Kekristenan itu bukan keselamatan yang instan, tapi adalah satu perjalanan dalam salib untuk sampai pada kemuliaan. Dan Yesus sudah tunjukkan itu. Sebagaimana aku sudah tunjukkan kamu, dan kamu juga lakukan itu. Dimana konsekuensi kalau kita ikut Yesus, maka akan ada pertentangan. Yesus bilang 5 orang akan bertentangan, 3 lawan 2, 2 lawan 3. Ayah melawan anaknya laki-laki, anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan anak menantunya, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa menjadi seorang Kristiani itu kita tidak bisa netral. Ada hal yang membuat kita berbeda, dan kita tidak mundur karena perbedaan itu. Tentu Yesus tidak menganjurkan kalau kita berbeda kita harus paksakan, tidak. Tapi dikatakan, hendaklah kamu, aku mau supaya api itu menyala. Nah, pertanyaan penting, sudahkah Anda tahu dengan pasti apa yang membuat Anda sebagai seorang Kristiani, seorang Katolik, berbeda dengan orang yang tidak mempunyai nilai Kristiani? Atau Anda merasa sama saja? Kalau Anda merasa sama aja, berarti apinya itu belum menyala. Harus ada sesuatu yang membuat kita rasa beda. Bukan untuk sombong, tetapi untuk menyala. Kemudian kita bertanya pada diri hal yang satu lagi, mana dalam hidup kita yang masih perlu kita kuatkan? Tadi kalau bilang mana yang membuat kita beda, kita menyadari sekarang mana dalam hidup kita yang masih perlu kita kuatkan, kita masih lemah. Mana yang masih perlu dimurnikan, masih tercampur dengan banyak kepentingan diri dan macam-macam. Dan mana dalam hidup kita yang perlu dibakar sampai hangus, sampai habis dengan api Kristus dan ajarannya. Sebab seringkali kita masih menyimpan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya itu perlu dihanguskan. Semoga lewat sabda ini kita merenungkan bahwa kita tidak menjadi seorang Katolik yang bersikap instan. Ya. Keselamatan kita itu tidak bersikap instan. Berarti sudah percaya otomatis nanti Tuhan Yesus yang bela. Tidak demikian. Kita harus berusaha, bahkan berusaha dengan pengorbanan seperti Yesus yang rela disalibkan. Amin.